Laut, nelayan, dan itu sawah kami, ladang kami, laut kami. Kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Sistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam, yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 bilion US dollar. 11,7 bilion US dollar. Kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Sekolah. Ya, nengok bang. Bang, bantu kami bang. Ingat, ada pepatah Melayu, kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Apakah itu tidak bisa mengkiaskan betapa baiknya orang Melayu? Betul. Selamat datang di Pulau Rempang, pulau yang memiliki banyak hidden gem. Salah satunya Pantai Melayu dengan pasir putihnya yang menawan. Pulau yang memiliki destinasi wisata para layang di Bukit Gendang dengan pemandangan luar biasa. Pulau yang saat ini sedang memanas akibat konflik lahan warga yang akan dijadikan proyek pembangunan kawasan Rempang Eco City. Padahal, jauh sebelum konflik ini muncul, Jokowi dalam kampanyenya tahun 2019 lalu menjanjikan sertifikat untuk kampung tua di pulau ini yang statusnya masih tumpang tindih. Sertifikasi pembuatan sertifikat untuk kampung tua. Sekarang tiba-tiba malah minta dikosongkan. Baiklah, kita akan berjalan-jalan ke pulau ini hanya dalam waktu beberapa menit. Perjalanan dari Jakarta menuju Rempang melalui jalur darat membutuhkan waktu sekitar 37 jam berkendara. Tentu saja via Pelabuhan Merak, menumpang feri menuju Pelabuhan Bakauheni di Lampung, lalu melintasi Lampung dan Sumatera Selatan untuk sampai di Pelabuhan Tanjung Api-Api Palembang. Dari situlah kita bisa menyeberang ke Pulau Rempang. Pulau ini masuk dalam wilayah pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Letaknya sekitar 3 km di sebelah tenggara Pulau Batam. Luas pulau ini mencapai 16.583 hektar yang terdiri dari 2 kelurahan saja. Pertama, Kelurahan Sembulang dan Kelurahan Rempang Cate. Di sini terdapat 6 jembatan barelang yang menjadi penghubung Pulau Rempang dengan pulau-pulau lainnya di Batam. Pulau Rempang terkenal memiliki laut yang tenang, pantai berpasir yang indah, dan air laut berwarna kristal biru kehijauan sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Beberapa pantai yang menarik untuk dikunjungi di pulau ini adalah Pantai Sembulang, wisata Pulau Mubut Darat, Pantai Tiga Putri, dan yang paling terkenal Pantai Melayu. Tak heran jika pulau ini menjadi salah satu tempat yang sempurna bagi para penyelam dan pecinta aktivitas bawah laut. Sayangnya, melalui Kepres nomor 28 tanggal 19 Juni 1992, pemerintah terus melakukan penambahan wilayah kawasan industri Pulau Batam dan memasukkan Pulau Rempang dan Pulau Galang yang kemudian dikenal dengan sebutan Barelang singkatan Batam, Rempang, dan Galang. Investor penggarap Pulau Rempang pun mulai masuk melalui penandatanganan MOU tahun 2004 antara Wali Kota Batam kala itu, Nyat Kadir bersama BP Batam, dan investor dari grup Artagraha, Tommy Winata, melalui anak perusahaannya PT MEG. Namun, kesepakatan proyek ini justru terlantar karena Tommy Winata sempat diduga terlibat kasus korupsi dan diperiksa KPK. Selama 19 tahun, lahan yang sudah diberikan kepada investor tidak digarap. Tiba-tiba,
muncul kabar bahwa Rempang direncanakan menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata bernama Rempang Eco City yang dikelola oleh PT Makmur Elograha atau MEG dengan menggandeng investor dari Cina. Mega proyek ini akan menggarap lahan 17.000 hektar dan masuk dalam proyek strategis nasional alias PSN 2023. Harapannya sih proyek ini bakal bisa mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Tapi ada juga rumor yang beredar kalau Pulau Rempang ini malah bakal disulap menjadi pusat kasino selayaknya Makau. Selain itu, akan ada produsen kaca Cina, Xingye Glass Holdings Ltd, yang akan membangun pabrik kaca kedua terbesar dunia setelah Cina di pulau ini. Ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam, yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 billion US dollar. Tapi emang sih kalau dilihat dari peta, lokasi Rempang ini emang strategis banget. Dekat sama Singapura dan aksesnya sangat terbuka, mulai dari darat, laut, dan udara. Makanya, seluruh penduduk Pulau Rempang yang berdiam di 16 kampung tua harus direlokasi ke tempat lain serta mendapatkan ganti rugi. Meski katanya sih prosesnya bertahap. Yang pertama, direlokasi nanti hanya 3 kampung dulu, yaitu Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Pasir Panjang dengan jumlah penduduk kurang lebih 700 kartu keluarga atau KK. Parahnya lagi, gak ada sosialisasi resmi dari pemerintah sebelumnya terkait mega proyek ini. Warga Rempang justru baru tahu semua itu pada awal Agustus 2023 dari berita di media. Warga pun mulai bersatu mengusir setiap kali orang-orang BP Batam datang ke Rempang untuk memasang patok. Puncaknya, tanggal 23 Agustus 2023, mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak relokasi dengan massa mencapai 6.000 orang. Terus, ada kabar juga kalau relokasi warga di pulau ini ada hubungannya dengan tambang pasir silika dan kuarsa. Serta, sejak lama pulau ini juga dikabarkan memiliki potensi penghasil minyak bumi, gas alam, dan bauksit. Pulau Rempang telah lama dihuni oleh masyarakat setempat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan pertanian. Diperkirakan, jumlah penduduk Pulau Rempang mencapai 5.000 jiwa. Kami tak ada, ini kampung nenek moyang kami, Dek. Nenek moyang kami, Dek. Nah, salah satu yang menjadi informasi simpang siur dalam konflik lahan Rempang ini adalah soal penduduknya. Banyak warga yang tersinggung setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberi pernyataan tentang duduk perkara sengketa lahan di Rempang. Ia mengatakan bahwa sejak tahun 2001, pemerintah membuat pengumuman untuk mengajak investor menggarap pulau-pulau terluar. Karena dianggap pulau-pulau terluar, termasuk Rempang ini belum digarap secara maksimal, belum dimanfaatkan, dan penduduknya tidak produktif. Supaya diingat, banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu, sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan. Siapa yang tidak tersinggung dengan pernyataan itu kan? Padahal, pulau ini bukan sekadar lahan kosong. Sejarah mencatat, pulau ini telah dihuni oleh beberapa suku. Suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat yang sudah menginjakkan kaki mereka sejak 1834. Dan menjadi warga asli yang menempati 16 kampung tua yang luasnya tidak sampai 10% dari luas Pulau Rempang. Jadi intinya gini, orang Melayu itu sangat berbesar hati dan sangat menghormati siapapun tamu-tamu yang datang. Ingat, ada pepatah Melayu, kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Apakah itu tidak bisa mengkiaskan betapa baiknya orang Melayu? Bukti bahwa suku orang darat selama berabad-abad telah mendiami pulau ini tertuang dalam laporan berjudul Verslag van en Bezoek aan de Orang Darat van Rempang. Dalam laporan ini disebutkan bahwa seorang pejabat Belanda bernama Pewing
pernah mengunjungi orang darat di Pulau Rempang di tahun 1930 dan mencatat bahwa suku asli yang hidup di pulau ini hidup sederhana, selaras dengan alam, tanpa dinding, hanya beratap. Mereka disebut sebagai orang utan, namun lebih memilih dipanggil orang darat. Mereka memiliki kulit yang lebih gelap dari orang Melayu dan hidup dari bercocok tanam serta mencari hasil hutan. Tercatat, jumlah orang darat ada sekitar 300 jiwa. Namun, populasi orang darat makin menurun hingga sekitar 8 kepala keluarga saja pada tahun 2014. Mereka memilih tetap hidup di dalam perasingan, tepatnya di Dusun Sungai Sadap, tinggal di bawah pohon-pohon besar dengan bangunan seadanya berbahan tripleks atau kayu. Meski ada juga yang memutuskan untuk bermigrasi ke pulau lain atau ke kota. Makanya, populasi mereka semakin sedikit. Sedangkan untuk penduduk suku Melayu, menurut salah seorang tokoh masyarakat, Haji Aslaini Agus menjelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang dan Bulang adalah keturunan dari prajurit-prajurit atau Laskar Kesultanan Riau Lingga yang telah mendiami ketiga pulau ini sejak tahun 1720 Masehi atau di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah pertama. Hal ini termuat dalam kitab Tuhfat An-Nafis karya Raja Ali Haji yang terbit perdana pada tahun 1890. Anak cucu prajurit yang disebut sebagai pasukan pertikaman kesultanan atau pasukan elit itulah yang mendiami ketiga pulau ini hingga saat ini. Sehingga keliru jika ada yang menganggap penduduk 16 kampung tua di Pulau Rempang ini sebagai pendatang. Mereka ini sudah eksis sejak lebih dari 300 tahun yang lalu, serta menjaga nilai dan tradisi nenek moyang mereka sampai hari ini. Makanya masyarakat adat yang tinggal di 16 kampung tua di Pulau Rempang menolak relokasi. Karena bagi mereka, kampung-kampung mereka ini memiliki nilai historis dan budaya yang sangat penting, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Meski telah dijelaskan bahwa mereka akan mendapat hak berupa lahan seluas 500 meter persegi per kepala keluarga, dengan rumah tipe 45, serta mendapat biaya hidup sebesar 1,2 juta rupiah per kakak. Namun, mereka ini tetap menolak relokasi sebab mereka percaya bahwa tanah ulayat adalah tanggung jawab mereka untuk menjaganya. Mereka tidak akan pindah meski harus terkubur di sana. Begitu juga dengan masyarakat keturunan suku orang laut. Sebagai nelayan, mereka telah hafal betul sumber penghidupan mereka, letak mendapatkan ikan tertentu di mana, mendapat udang di mana, serta hasil laut lainnya. Sawah kami, ladang kami, laut kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan kalau misalnya kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti. Daerah kami dibilang legal. Pasti ditahan sama investor. Jauh sebelum wacana pembangunan Eco City ini muncul, sebenarnya Pulau Rempang dan Galang sudah populer di mata mancanegara. Bahkan sejak era Perang Dunia Kedua, pulau ini menjadi tempat bernaung bagi 27.000 serdadu Jepang dan menorehkan memori indah bagi mereka yang diabadikan lewat pendirian Tugu Minamisebo. Tugu ini juga dikenal sebagai Tugu Jepang, dibangun pada tahun 1981 di Sembulang. Tugu yang berdiameter 3 x 3 meter ini menjadi jejak sejarah yang menjadi penanda wafatnya ratusan serdadu Jepang saat menunggu kabar kepulangan mereka. Oh iya, di Rempang juga ada Tua Pekong. Jika kamu berkunjung ke sini, wisata kuliner berbahan seafood gak boleh terlewatkan. Kamu dengan mudah menemukan berbagai restoran seafood terkenal seperti Pabusu Restoran dan Keramba, atau mencicipi menu kuliner khas lainnya seperti nasi dagong, mie lendir, mie sagu, hingga stik buah naga.